Selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu kembali walaupun online di dalam ibadah. Saya yakin Roh Kudus hadir di tempat di mana kita berada mengikuti ibadah yang ada, baik itu di rumah, bahkan saudara-saudara kita di mana saja berada yang dapat mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah ini. Kami undang kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Allah yang heran, Allah yang ajaib. Engkau yang melakukan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil kepadamu. Sebab itu kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang menyertai kami. Tuhan, kami serahkan ibadah ini, rekaman yang ada, mulai dari permulaan sampai pada akhirnya. Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan, dengan sukacita kami bersama-sama bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami akan bersukacita dengan puji-pujian yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap menyertai kita di dalam segala hal. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita dalam menghadapi situasi yang ada, tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Yang baru, yaitu Roh Kudus memenuhi di dalam kehidupan kita, di dalam bait Allah, di mana kita beribadah, di mana kita berada. Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati puji-pujian kita yang naik dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan di mata Tuhan, dan Tuhan melihat dari surga. Bahkan Roh Kudus bersama kita. Betapa hati kita senang. Hati Tuhan juga senang. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita menerima roti yang hidup, yang memberikan semangat di dalam kehidupan kita, mengiring kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kalau semangat kita patah dan layu, loyo, tapi Tuhan selalu membangkitkan dengan firman Allah. Haleluya.
datang kepadamu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kepadamu. Kami mengucap banyak syukur kepadamu, kemurahan-Mu yang begitu besar buat kami, anugerah-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, kepercayaan-Mu sehingga kami boleh sehat, kami hidup sampai pada saat ini. Ini adalah satu anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu melalui firman-Mu yang hidup, roti yang hidup pada saat ini. Dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan yang indah kembali pada hari ini. Walaupun kami belum tatap muka pada hari-hari ini, saya yakin Tuhan akan memberikan kesempatan buat kita untuk kita beribadah tatap muka, karena itulah menjadi kerinduan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Pujian tadi berkata, Tuhan akan curahkan Roh Kudus bagi kita yang setia dan selalu berharap kepadamu, kepada Tuhan. Tidak ada yang sukar kepada Tuhan, dan tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Semua Tuhan akan curahkan Roh Kudus. Sebab itu apakah kita masih siap? Kalau pada waktu-waktu yang lalu sebelum pandemi kita bersuka cita, kita merasakan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Apakah pada saat ini masih ada? Sebab itu firman Allah pada hari ini akan disampaikan. Saya berdoa, Tuhan, apa mau Tuhan di dalam jemaat Tuhan? Dan inilah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Saya akan ajak kita membaca, akan buka di dalam firman Allah, di dalam Yoel pasal yang kedua, Yoel 2 ayat yang ke-28. Sekali lagi, Yoel, perjanjian lama, Yoel 2 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Kita perhatikan apa yang Tuhan inginkan di dalam jemaat GPDI Warung Buncit pada hari-hari ini, yang sekian lama belum ada ibadah tatap muka. Dan inilah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Berkata demikian, Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku. Aku di sini huruf besar, yaitu Allah akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Allah curahkan Rohku, Roh Allah pada hari-hari itu. Puji Tuhan, ini satu pernyataan Tuhan buat kita semua, supaya kita mengerti apa yang menjadi rencana dan keinginan Tuhan. Pada hari akan terjadi sesuatu pekerjaan Allah. Allah akan mencurahkan Roh ke atas semua manusia. Baik itu anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, remaja, taruna-taruna, orang tua, bahkan kepada semua yang ada, hamba-hamba laki-laki perempuan. Tidak ada yang terkecuali. Orang kaya, orang miskin, Allah akan mencurahkan kuasa Roh Kudus. Dan itu sedang terjadi sekarang.
Kita boleh melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja, Roh Kudus sedang bekerja di seluruh dunia yang ada. Sekalipun di tengah-tengah pandemi yang ada, dalam kesesakan hati, dalam kesukaran, dalam beban yang ada, tapi Roh Allah sedang bekerja. Kita tahu karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan bagi setiap umat-umat Tuhan yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Roh Tuhan dicurahkan kepada kita semua. Tidak ada yang terbatas, saudara. Jangan kita merasa bahwa kita ini sudah lebih mendahului mengenal Tuhan dan yang lain-lain belum. Tuhan tidak melihat semua itu, tapi Tuhan melihat hati kita untuk datang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sebab itu saat-saat ini kita perlu iman kita naik di hadapan Tuhan. Iman kita semangat di hadapan Tuhan. Karena Roh Allah akan mencurahkan kuasa Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yaitu memimpin di dalam kehidupan kita. Akan menyertai kita di dalam segala apa yang kita kerjakan. Setiap saat dia akan menyertai dan dia akan melindungi saudara dan saya. Kalau kita lemah dan tidak ada pengharapan lagi kepada Tuhan, maka Roh Tuhan tidak akan dicurahkan. Tetapi kalau kita kontak, kita ada hubungan terus dengan Tuhan, maka Roh Kudus turun dan memenuhi, menjaga, melindungi di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Allah pada hari ini memberikan satu semangat bangkit di tengah-tengah kesukaran yang ada. Jangan kita mengikuti dengan situasi kesukaran, kesesakan, tapi mari kita bangkit. Karena Roh Kudus menjaga, melindungi kita. Asal kita tetap lakukan peraturan dari pemerintah. Peraturan kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu saja yang kita lakukan sambil kita berharap dan bersyukur, dan pasti Tuhan akan tolong. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali dia sampaikan firman Tuhan, tidak akan kembali sia-sia. Sekali dia berkata, dia akan menyertai, dia akan curahkan Roh Kudus, dan itu akan terjadi dan sedang terjadi. Sebab itu di dalam firman Allah, saya akan bacakan di dalam Yoel pasal yang kedua ini, ayat yang ke-12. Ini satu peringatan. Sekalipun kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah berada di dalam lingkupi Tuhan, tapi Tuhan tetap mengingatkan kembali. Inilah ayat yang saya akan bacakan. Tetap kuat dan semangat. Firman Allah berkata, Yoel 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Sekali lagi, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan cara apa, saudara? Mari kita akan beribadah. Kita nyatakan kepada Tuhan bahwa sungguh-sungguh kita ini dengan segenap hati datang mencari akan Tuhan. Tuhan berkata, ayat-ayat yang lain yang minggu lalu saya sampaikan, jangan tinggalkan ibadah. Kita serahkan kehidupan kita sebagai korban yang hidup, yaitu ibadah yang sejati. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu firman Allah berkata, berbaliklah kepada Tuhan. Kalau yang lalu-lalu kita banyak alpa, saudara, hati kita boleh menangis. Dalam hati kita banyak alpa karena dengan situasi yang ada. Tapi kesempatan yang indah pada hari-hari ini, berbaliklah kepada Tuhan
dengan segenap hati kita, dengan berpuasa, artinya dengan berdoa, dengan menangis, dan dengan mengadu kepada Tuhan. Jangan hanya berdiam diri dan tidak ada apa-apa, tapi Tuhan mau kita sekarang balik sungguh-sungguh kembali, semangat. Karena kita tidak tahu Tuhan akan datang tiba-tiba kapan. Tapi kalau kita dalam semangat yang ada, kita akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Kalau tidak berbalik kepada Tuhan, maka neraka yang kekal. Sebab itu marilah dengan firman Allah ini kita semangat. Kita lawan situasi yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, kita yakin Roh Kudus melindungi kita dan kita akan mau beribadah. Sekali lagi berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu di dalam doa-doa kita. Kita boleh titiskan air mata. Jangan kita sia-siakan air mata menangis sendiri di rumah karena dikurung, karena jangan keluar-keluar. Tetapi mari kita menangis dan berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kalau kita dalam keadaan kesesakan dan tidak berdaya, bukan baju pakaian yang kita koyak tidak ada artinya, tetapi koyakkan hatimu, artinya buka hati kita untuk firman Allah, dan Yesus mau menyenangkan hati kita di dalam segala apa yang kita lakukan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan, puji Tuhan. Sebab Ia Tuhan Allah yang selalu melindungi kita, adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Sebab itu kembali berbaliklah setia, bersemangat di dalam Tuhan. Maka Roh Kudus dicurahkan dan kita boleh merasakan bagaimana pekerjaan Roh akan dicurahkan kepada semua manusia yang siap menerima Dia, yang membuka hati menerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpin, menghiburkan. Sekali lagi, berbaliklah. Kita tinggalkan hal-hal yang di belakang. Kita melihat fokus dalam Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, mencurahkan kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia mengingatkan apabila kita lupa. Dia memberikan hikmat kepada kita. Dia memberikan roh keberanian, roh sukacita, roh kepintaran bagi anak-anak. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita selalu bersyukur dengan damai dan sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah. Dan mari kita akan berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita sampai pada saat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Roti yang hidup memberikan semangat buat kami. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kembali, biar kita balik kepadamu untuk bersukacita, berbalik untuk berdoa, bersyukur, beribadah kepadamu. Dan inilah yang kerinduan hatimu dan kerinduan kami untuk kami lakukan, menyenangkan hatimu. Sebab itu Tuhan, mari Engkau buka jalan. Hal-hal yang Tuhan yang mau mengacaukan hati pikiran kita, membimbangkan hati kita, melalui ya Tuhan berita-berita di mana Tuhan virus-virus lagi naik dan lain-lain hal. Itu semua ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, Engkau berikan keamanan buat kami untuk mau beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Yesus.
Kami berdoa buat pemerintah kami yang sedang Tuhan dengan penuh, oh Tuhan, cara bagaimana untuk Tuhan mengamankan bangsa Indonesia ini. Masyarakat yang ada, penduduk bangsa Indonesia, semua ya Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah. Mulai dari pemerintah pusat, presiden, sampai daerah-daerah, bahkan sampai desa-desa. Berikan hikmat kepada mereka untuk Tuhan, oh Tuhan, supaya ada keamanan bangsa Indonesia yang ada, supaya hidup tenang kembali, baik ekonomi bangsa Indonesia akan Tuhan tenang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau melihat ya Tuhan, kalau pada saat-saat ini dengan berita-berita yang ada, oh Tuhan, virus lagi naik, tapi Tuhan, kami yakin Tuhan, kesempatan yang indah. Kami tahu kami bisa lari dan berbalik hanya kepadamu, karena hanya Engkau yang bisa menolong kami. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami, menyelamatkan kami dari segala hal, kesesakan, kekhawatiran. Tuhan, angkat dengan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau jaga lindungi dengan segala usaha pekerjaan. Oh Tuhan, baik anak-anak sekolah, tiap hari ya Tuhan, keluar rumah mereka, sidang jemaat dengan segala usaha pekerjaan. Tuhan, lindungi dengan kuasa tangan-Mu Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Sebagai manusia tidak mampu, tetapi kalau Roh Kudus memimpin, menyertai, malaikat surga memagari terus, maka damai dan sukacita kemenangan kami boleh alami di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau buka jalan dalam segala rencana-rencana. Baik Tuhan, situasi yang ada sekali lagi kami serahkan dan berikan keamanan buat kami. Kami berdoa buat persembahan daripada sidang jemaat-Mu yang sudah disiapkan untuk mengirim transfer, baik itu perpuluhan, baik itu oh Tuhan Yesus diakonia, bahkan ya Tuhan oh kolektor. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang siap memberikan. Hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berjauhan tempat, tapi tangan Tuhan dapat menjangkau di mana tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah siap mempersembahkan, mengorbankan. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bakar semua ini dengan kuasa Roh Kudus dan berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau akan curahkan berkat berlipat kali ganda, baik kesehatan, usaha, apa saja yang dilakukan, Tuhan, Engkau akan berkati dan buka jalan. Karena firman-Mu berkata bahwa Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami yakin Tuhan, ibadah pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami, dan Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah menghiburkan kami, sudah memberikan jalan keluar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita, kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat kita, menjemput kita bersama-sama di awan yang permai. Karena firman-Mu berkata, di mana Yesus berada, di situ juga kami berada, bersukacita bersama Engkau. Inilah yang kami syukurkan semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.